Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam video ini saya kembali menjelaskan lebih luas kepada kita semua sejarah pos pekebaran Injil HKBP Suku Anak Dalam Sepampang Pemayungan Jambi, atau yang disebut dengan pos pekebaran Injil Exaudi Sepampang. Saudara-saudari, pos pekebaran Injil Exaudi Sepampang merupakan wilayah pekebaran Injil Pemayungan Jambi yang berada di desa Sepampang yang sangat jauh dari daerah perkotaan. Daerah ini merupakan wilayah perbatasan Riau dengan Jambi. Daerah ini hanya dapat dijangkau dengan naik sepeda motor dan mobil. Pos pekebaran Injil Exaudi Sepampang berada di tengah-tengah perkebunan kelapa sawit dan letaknya berada di pinggir jalan. Pada tahun 2012, Biro Zending HKBP mengutus penginjil memasuki daerah Pemayungan Jambi, yaitu Bapak Elvian Sihaan dan Bapak Guru Paiman Situmorang, untuk meninjau dan memperhatikan keadaan suku anak dalam yang ada di daerah sekitar Pemayungan. Melalui pelayanan mereka, daerah Sungai Pampang dengan suku anak dalamnya menjadi bagian dari daerah Zending HKBP sampai saat ini. Pelayanan Zending ini dilanjutkan oleh Bapak Guru Paiman Situmorang dan Ibu Calon Diakonis Fanny Tambunan dan Ibu Calon Diakonis Santa Situmayang, sedangkan Bapak Elvian Sihaan pergi ke Zending Pulau Rupat. Pos pekebaran Pemayungan saat ini dikoordinator oleh Sintua Jono Sihombing STH. Pada bulan Agustus 2017, masyarakat yang beragama Kristen di Sepampang mengadakan ibadah perdana di rumah Bapak J.C. Permata yang dipimpin oleh Amang Sintua S. Tamba selama kurang lebih 1 bulan. Bulan September diadakan rapat di rumah Bapak J.C. Mamura mengenai rencana pembentukan satu organisasi gereja yang berada di bawah naungan HKBP yang berkantor pusat di Pearaja Tarutung. Rapat ini dihadiri oleh 10 orang dan mereka pun ikut menyepakati untuk mendirikan gereja dengan ukuran 20 kali 40 meter. Di bulan September pertama, diadakan gotong royong untuk meratakan tapak gereja dan langsung mendirikan bangunan yang seadanya, yaitu membuat tenda biru dan tiangnya dari kayu alam atau kayu bulat. Pertengahan bulan September diadakan ibadah untuk mendoakan bibit padi yang akan ditanam atau pertanian boni. Ibadah diadakan di tempat sederhana tersebut dan dipimpin oleh koordinator Zending HKBP wilayah Pemayungan Jambi, yaitu Sintua Jono Kardosi Hombing STH beserta rombongan dari wilayah Pemayungan Jambi. Setelah ibadah selesai, maka diadakan rapat beserta jemaat untuk memilih calon penatua, dan yang terpilih saat itu adalah Sintua L. Sidabutar atau pimpinan jemaat, Sintua S. Sinaga, Sintua T. Borumanurung, Sintua H. Siagian, Sintua S. Saragi, dan calon Sintua Siburian. Seiring berjalannya waktu, sudah terbentuk bangunan tempat ibadah dengan seadanya, yaitu sudah menggunakan atap seng, dinding papan walaupun setengah, dan beralaskan tanah. Bangunan gereja sudah pernah mengalami kerusakan, namun karena kesatuan seluruh jemaat, bangunan dapat diperbaiki. Pada 15 Juli 2018, pos ini telah diresmikan oleh kantor pusat HKBP Pearaja Tarutung yang dilayani oleh Ibu Pendeta Galumbang Raja Guguk dengan jumlah penatua atau pelayan 6 orang, kaum bapak 14 orang, kaum ibu 14 orang, remaja 1 orang, dan anak-anak 12 orang. Adapun pelayanan yang dilakukan adalah melayani ibadah minggu, pertanyaan setiap hari Sabtu, dan mengajar sekolah minggu. Setiap hari Minggu, anak-anak dari suku anak dalam akan datang untuk beribadah dan bergabung dengan anak-anak suku Batak yang ada di tempat tersebut. Pada saat sekolah minggu, suku anak dalam juga akan diajari membaca dan menulis. Keadaan jemaat. Statistik jemaat pos pekebaran Injil Exaudi Sepampang, yaitu terdiri dari 14 kakak yang meliputi perhalado ada 6 orang, kaum bapak ada 14 orang,
kaum ibu ada 14 orang, remaja ada 1 orang, dan anak sekolah minggu ada 12 orang. Dari segi sosial, jemaat desa Sepampang memiliki sikap yang sangat menarik, yaitu sikap yang senang untuk bekerja sama atau gotong royong. Jemaat di pos pekabaran Injil Sepampang ini adalah jemaat yang masih dekat dengan adat dan kebudayaan. Mereka sangat menjunjung tinggi nilai persaudaraan. Jemaat dan masyarakat di daerah ini ternyata belum memperoleh pelayanan PLN yang mengakibatkan mayoritas dari mereka masih menggunakan lampu semprong dan sebagian kecil menggunakan mesin atau dompeng. Dari segi ekonomi, mata pencaharian jemaat dari masyarakat di Sepampang tidak beda dari jauh dari suku anak dalam, yaitu petani. Dari segi kesehatan dan pendidikan, pelayanan kesehatan di daerah Sepampang belum mendapat pelayanan yang baik karena keadaan dan kondisi tempat. Begitu juga dengan pelayanan pendidikan, sehingga SDM-nya sangat minim. Mereka tidak dapat mengolah hasil pertanian dengan baik dikarenakan kurangnya di dalam membaca, menulis, dan berhitung. Mereka sering dibodoh-bodohi dari hasil penjualan pertanian mereka. Kebutuhan untuk mandi cuci kakus atau MCK juga sangatlah minim. Masyarakat biasanya menggunakan air sungai atau sumur yang sudah digali untuk memenuhi kebutuhan rumah. Sedangkan dalam hal pendidikan, di daerah ini anak-anak masih bergantung pada sekolah swadaya yang belum memadai fasilitasnya, seperti guru, buku, seragam, dan lainnya. Tingkat pendidikan jemaat Sepampang ialah sebagian besar hanyalah lulusan SMP atau SMA dan masih sekolah di sekolah dasar atau SD. Dari segi kebudayaan, budaya masyarakat di Sepampang adalah kebudayaan Melayu. Namun seiring berjalannya waktu, suku Batak juga telah semakin tersebar di daerah ini dan menjalankan adat istiadatnya, dalihan natolu, seperti halnya dalam adat kematian dan pernikahan. Demikianlah profil atau sejarah dari pos pekabaran Injil Eksodi Sepampang ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kehadiran Yesus dan pelayanannya di tengah-tengah dunia ini ialah membawa kabar baik kepada umat manusia yang menderita karena perbudakan, dosa, kemiskinan, dan dikuasai iblis. Allah tidak pernah menginginkan manusia untuk terus hidup menderita atau dikuasai duniawi yang membelenggu kehidupan manusia. Saudara-saudari, sebagai Allah yang mengutus Yesus untuk mewartakan kabar baik dan membebaskan untuk manusia, begitu juga dengan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, hendaknya dapat memberitakan kabar baik ke seluruh penjuru dunia hingga sampai ke daerah terpencil yang sangat merindukan kabar baik atau pembebasan yang daripada Tuhan. Dari itulah orang-orang percaya atau pelayan gereja diutus untuk pergi mewartakan kabar baik, sebagaimana halnya dikatakan dalam nyanyian buku ND HKBP nomor 728 ayat 5. Kuutus kau membawa sesamamu, membebaskan orang terbelenggu, arahkan agar beroleh hidup. Kuutus kau mengikut langkahku, seperti Bapa mengutusku, kuutus kau. Amin.